Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, guru di SMP Negeri 22 Dumai. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Suska Pekanbaru. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 82. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bab 4 yang berjudul ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Tapi sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita mulai dulu dengan pembacaan doa. Kami persilakan kepada anak kami Irsa untuk memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan doa kita bacakan adalah untuk meminta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ketika kita melaksanakan proses belajar dan mengajar. Kemudian untuk menunjukkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk kepada anak kami untuk memimpinnya. Silakan. Ya, silakan berdiri. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, yang pertama, Amanda Aulia Nasuha.
Kemudian Destiana Hafifah, Dimas Maulana, Dinda Maulia, Febrianto, Rizka Melati, Khadijah, Muhammad Irsal, Muhammad Ramdan, Nabisa Andini Putri, Paradila Rianti, Putri Andini, Satria Pratama, Siti Nurfadila, Tito Prasetyo, Tito Irawan, Wahida Maulana, Zaldi Kurniawan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita mengulang kembali pembahasan pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan jujur dan amanah. Berkenaan dengan jujur dan amanah. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Masih ingat anak-anak sekalian pembahasan pada pertemuan yang lalu mengenai jujur dan amanah? Jujur adalah kesesuaian antara percakapan dan perbuatan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai bab 4. Tapi sebelumnya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui metode kalian dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana dan sistematika persyaratan, ketentuan dan tata cara pelaksanaan dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai dengan syariat, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua, melalui metode kunjung karya, kalian dapat menjelaskan pengertian sholat jenazah serta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Baik, anak-anak sekalian bisa melihat di slide yang sudah disediakan di depan. Coba dilihat bab 4, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Yang pertama, sholat gerhana. Sholat gerhana tadi ada terbagi dua. Coba anak-anak sekalian tunjuk tangan. Siapa yang tahu ada sholat dua? Sholat gerhana terbagi menjadi dua. Coba siapa yang tahu, silakan tunjuk tangan. Nah, sholat gerhana ada dua. Yang pertama, sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Ini dia. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa pengertian daripada sholat gerhana. Coba Bapak persilakan Dimas untuk membaca mengenai pengertian sholat gerhana. Sholat dua gerhana disebut sholat kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat kusuf, sedangkan sholat pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf.
Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Sudah, terima kasih nak. Jadi dengan penjelasan ini berarti sholat gerhana terbagi berapa? Terbagi dua. Iya benar. Yang pertama sholat gerhana matahari. Yang kedua sholat gerhana bulan. Nah ini ada dalil yang menjelaskan bahwa perlunya untuk melaksanakan sholat gerhana. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Aisyah radhiyallahu anhuma. Al-Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limakti ahadi wala lihayati fa idza ra'aytum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasallatu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya adalah sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini adalah dalil menerangkan bahwa apabila terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, kita segera melaksanakan salat. Dalilnya adalah Bukhari dan Muslim. Coba lihat lagi ke depan ketentuan sholat gerhana. Waktu sholat gerhana dilaksanakan saat gerhana berlangsung. Kemudian sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Tahu arti berjamaah? Artinya beramai-ramai di satu tempat yang sangat luas seperti di tanah lapang. Kemudian dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Nah, caranya seperti ini. Kamu bisa lihat. Ketika kita membaca niat, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal khusuf rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian imamnya akan membantu atau memandu dengan ucapan Allahu Akbar. Imamnya akan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah surah Al-Fatihah, imamnya membaca ayat. Ketika ayat sudah selesai dibaca, kemudian imam akan melakukan ruku dan makmum juga sama-sama ruku. Ketika sudah ruku, kemudian melakukan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Maka ketika itu imam akan berdiri kembali. Dia akan membaca surah Al-Fatihah lagi, kemudian membaca ayat lagi. Setelah ayat selesai,
maka dia akan melaksanakan rukuk yang kedua. Setelah rukuk yang kedua selesai, maka imam langsung sujud, tentunya diikuti oleh makmum. Ketika sudah sujud 2 kali, maka imam akan berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Maka imam membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat. Setelah ayat selesai, maka imam akan rukuk. Ketika sudah rukuk, maka dia berdiri kembali. Dia membaca Al-Fatihah, membaca ayat, kemudian dia langsung sujud. Nah, dapat disimpulkan anak-anak sekalian bahwa sholat khusyuk adalah terdiri dari 4 rakaat rukuk, kemudian 4 kali sujud. Ya, 4 kali rukuk, kemudian 4 kali sujud. Nah, itu dia kejelasannya. Kamu bisa lihat di slide yang sudah disediakan. Baca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini dia. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram. Niatnya tadi sudah usolli sunatul khusyuk raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca ayat yang panjang, disunahkan membaca surah atau ayat yang panjang. Yang kelima rukuk. Yang keenam i'tidal, berdiri setelah rukuk. Kemudian selanjutnya rukuk yang kedua. Kemudian i'tidal kedua, sujud. Yang ke-10 ya, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian bangkit dari sujud, mengerjakan rakaat yang kedua. Kemudian yang ke-13, tasahud akhir dan membaca salam. Ini dia. Itu adalah ketentuan daripada sholat gerhana atau khusyuk. Nah, sekarang dari penjelasan Bapak mengenai sholat gerhana, supaya memudahkan kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Maka di kelas ini akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua, yuk silakan kita susun meja atau bangkunya menjadi 2 kelompok. Judulnya adalah tata cara pelaksanaan sholat khusyuk. Silakan dibagi. Mana temannya yang 7 orang? Ya, segera. Ya, boleh. Iya, bergeser. Bergeser mana? Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Yang kelompok 1 di sini. Dimas, kelompok 2. Ya, tulis judulnya tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Ada beberapa tata cara dalam pelaksanaan sholat gerhana. Coba anak-anak Bapak kerjasama dalam penyelesaian tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana.
Baik, kelompok 1 dan 2 silakan. Ya. Kemudian nanti ketika hasil dari diskusinya maka kita lakukan presentasi di depan kelas. Ya, karena Bapak harus ada kerjasama. Tata caranya adalah yang pertama niat. Dan niat ini harus kita hafalkan dari masing-masing kelompok. Niat ini keseluruhan anggota peserta diskusi harus sudah hafal. Coba ketuanya agar anggotanya semua hafal mengenai niat sholat khusyuk. Misalnya sunat al-khusyuk apa ini makmuman lillahi ta'ala. Halaman 89. Halaman 89. Usolli sunat al-khusyuk raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Coba ya sama-sama ikuti Bapak. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 coba dengar. Kelompok 1 dan 2 ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan khusyuk raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Coba lagi. Usolli sunatan khusyuk raka'ataini makmuman lillahi. Yang terakhir usolli sunatan khusyuk raka'ataini ya, dilakukan diskusinya dan tentunya menghafal daripada sholat. Ya, yang hafal nanti Bapak akan ambil nilai. Yang hafal akan Bapak ambil nilainya. Usolli sunatan khusyuk raka'ataini. Ya, bagus. Ya, silakan Mak. Khusyuk raka'ataini. Ya, bagus. Ya, terakhir. Ya, usolli sunatan khusyuk raka'ataini. Ya, kalau kebetulan kita berimam, maka kita akan membaca makmuman. Ya, semua bisa ya. Luar biasa. Yuk, sekarang kelompok 1 siapa yang mau? Ya, ya silakan siapa yang mau? Ya, Dimas. Ya, bagus. Berarti Dimas. Iya, bagus. Berarti sunat. Sunat. Sunat.
Baik, anak-anak Bapak, sudah selesai? Masing-masing kelompok nanti kita akan maju ke depan. Coba kelompok 1, kelompok 2. Ada pantun pemantik. Ada pantun pemantik. Sebenarnya akan Bapak bacakan. Boleh ya, coba. Bapak supaya membacakannya. Ke depan. Supaya melatih kita berani untuk ke depan. Yuk, siapa anak Bapak yang berani? Ayo, siapa yang berani membacakan pantun pemantik Dinda? Yuk, silakan. Ini dia halaman 86. Iya, iya, ke depan. Halaman 86. Coba dulu teman-teman. Iya, bagus. Setiap hari mengonsumsi jambu, tersedia lengkap. Kemudian, jika kemarau melanda negerimu, apa yang dapat kalian lakukan? Menuntut ilmu kalian lakukan. Usia wisuda dapat ijazah. Subagawan dan permanen sholat jenazah. Ya, tepuk tangan. Bapak ulang ya. Menyusul hutan untuk mencari doa. Biarpun sulit tetapi tak mengeluh. Mengapa manusia harus berdoa? Buka surat Ghafir ayat 40. Hewan Sulawesi itu anoa. Kelestariannya perlu dijaga. Bagaimana adab dalam berdoa? Ayo sebutkan 4 adab saja. Setiap hari mengkonsumsi jamu. Tersedia lengkap, ibu buatkan. Jika kemarau melanda negerimu, apa yang dapat kalian lakukan? Menuntut ilmu telah dilakukan. Usai wisuda dapat ijazah. Coba kawan kalian sebutkan apa hikmahnya sholat jenazah. Nah, ini kebetulan pemantiknya untuk penggabungan ya, ada sholat jenazah. Baik, yuk. Sudah selesai? Diskusinya sudah selesai. Kemudian silakan membacakan hasil daripada diskusi yang sudah didiskusikan di
dibacakan ke depan sama macam kemarin, baca ke depan, asal dibacakan saja. Ya, siapa duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Yuk, siapa yang mau maju? Yang ada keberanian, Bapak kasih juga nilai. Ya. Keberanian ini keberanian apa? Ya, dibaca. Kasih ke ya, kenapa siapa yang berani? Yang kelompok lain coba disimak, dikomentari apabila ada kekeliruan. Tata cara sholat gerhana, satu niat, dua takbiratul ihram, tiga membaca al-fatihah, empat rukuk, lima berdiri dari rukuk, lanjut membaca al-fatihah, dilanjutkan membaca ayat dalam Al-Quran, enam rukuk kedua, tujuh tinggal, 8 sujud 2 kali, 9 sujud rakaat kedua, 10 salam terakhir, 11 disunahkan adanya seorang yang membaca khutbah terkait gerhana. Ya, silakan. Ya, Resti ya. Ya, silakan. Ya, yuk, ya kelompok 1. Coba perhatikan kelompok 1 yang ingin membacakan hasil diskusikan siapa? Boleh? Desti tadi ya di kelompok 2 ya. Desti, Bapak ada nilai 100. Ya, silakan bacakan. Tata cara. Ya, beri tepuk tangan. Baik, kita akan melakukan pembahasan kembali mengenai tata cara. Coba yang kelompok 2 dengar dengan Bapak. Untuk tugas kelompok 1 coba dikumpulkan. Ya, ini adalah kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Baik, yuk kita bahas sama-sama. Coba kelompok 1 dan 2 lihat ke depan. Coba kelompok 1 coba lihat Bapak. Ya, kita akan bahas. Coba yang pertama adalah tentang pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama adalah niatnya adalah tadi ya sama-sama usolli sunat usul. Kemudian yang kedua takbir. Kemudian membaca ya, ini betul kelompok 1 dan 2. Kemudian ruku. Untuk kelompok 2 ini bagus, ruku ini ya bagus juga. Kemudian berdiri untuk membaca Al-Fatihah kembali. Kemudian berdiri. Kemudian tidak
Iktidal itu berdiri setelah Ruku. Sami Allahu Liman hamidah. Kemudian selanjutnya membaca Al-Fatihah kembali, kemudian membaca ayat rukuk dan sujud, kemudian salam. Coba anak-anak sekalian, kamu bisa melihat. Nah ini, bandingkan, coba nak, bandingkan dengan yang ada di slide, yang ada di depan.